Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi Bapak Ahmad Hasmi Hasanah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muktafa Dika Yunensa dengan NIM akhir 131. Video ini dibuat secara mandiri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan menghafalkan dan memaparkan sebanyak 5 ayat Tarbawi lengkap dengan terjemah, penjelasan, asbabun nuzul serta nilai pendidikan konseptualnya. Selamat menyimak. Yang pertama, ada ayat kewajiban belajar dari Quran surat. Yang pertama ada ayat kewajiban belajar Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Penjelasan kata Iqra tidak hanya berarti membaca teks tertulis, melainkan juga membaca fenomena alam, sosial, dan diri sendiri. Perintah membaca ini dikaitkan dengan kalimat Bismi Rabbika, demi karena Allah, yang artinya aktivitas belajar harus dilandasi demi ibadah kepada Allah. Penggunaan istilah al-qalam pula menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya literasi, menulis, dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan sebagai sarana mengajar. Asbabun nuzulnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah peristiwa turunnya wahyu pertama pada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Saat itu beliau sedang beruzlah merenungi keadaan masyarakat Quraisy. Lalu malaikat Jibril datang dan memerintahkan beliau dengan kata Iqra. Nabi menjawab bahwa ia tidak bisa membaca, namun perintah itu diulang hingga akhirnya malaikat Jibril menyampaikan ayat pertama dari surat Al-Alaq. Wahyu ini menandai awal kenabian, menjadi dasar perintah membaca serta menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW dimulai dengan fondasi ilmu dan pengenalan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Mengenai kewajiban mengajar, Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa demikian? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama. Mereka
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari medan perang agar mereka dapat menjaga dirinya. Penjelasan ayat ini menetapkan hukum bahwa menuntut ilmu memiliki kedudukan yang setara atau bahkan bisa menjadi pengganti dari jihad fisik di medan perang. Dalam kondisi tertentu harus ada pembagian tugas manajemen SDM dalam masyarakat. Sebagian menjaga kedaulatan dan sebagian lagi konsentrasi di lembaga pendidikan untuk belajar dan kemudian mengajarkan kembali ke masyarakatnya. Yunziru qauma. Sebab nuzul surat ini memiliki riwayat yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, seperti riwayat dari Ikrimah dan Abdullah bin Ubaid bin Umar dalam beberapa kitab tafsir klasik karya Ibnu Katsir. Ayat ini turun untuk menegaskan bahwa tidak semua orang mukmin wajib berangkat ke medan perang. Sebagian harus tetap tinggal untuk mendalami ilmu agama dan mengajarkannya kepada kaumnya. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya pembagian tugas antara jihad fisik dan jihad ilmu. Dan selanjutnya ayat yang ketiga yaitu mengenai tujuan pendidikan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penjelasan dari ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah memuliakan manusia melalui iman dan ilmu. Karena Allah menegaskan bahwa orang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya. Ayat ini turun terkait adab dalam majelis ilmu ketika sebagian sahabat enggan memberi tempat bagi yang lain, sehingga Allah menegur mereka dan menekankan pentingnya sikap rendah hati dalam belajar. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya perihal proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak mulia, penguatan iman, dan pencapaian kemuliaan di sisi Allah. Ayat ini menjadi landasan bahwa pendidikan Islam bertujuan melahirkan generasi yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Penjelasan ayat ini memotret kondisi objek pendidikan, dalam artian di sini manusia. Sejak lahir, manusia lahir sebagai kertas kosong yang bersih. Dalam konteks pengetahuan empiris, la ta'lamuna syai'an. Namun kemudian Allah sebagai subjek pendidik yang agung membekali instrumen belajar yang sangat luar biasa, alat pendengaran as-sama, alat penglihatan al-absar, dan akal nurani hati untuk diisi dan dievaluasi. Quran surah An-Nahl ayat 78 tidak memiliki riwayat asbabun nuzul yang khusus yang sahih dalam kitab tafsir klasik. Ayat ini turun sebagai pernyataan umum tentang nikmat Allah kepada manusia, bukan karena suatu peristiwa apapun. Ayat yang kelima mengenai materi pendidikan.
Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatan liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Penjelasan Ar-Razi memaparkan bahwa pendidikan intelektual dalam Islam bertujuan membentuk profil ulul albab, yaitu mereka yang menggunakan ketajaman akal pikirannya secara komprehensif untuk meneliti, mentadabburi dan menganalisis hukum alam kosmologi, yang kemudian membawanya pada pengakuan mutlak akan eksistensi pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pula tidak memiliki riwayat asbabun nuzul yang khusus. Ayat ini turun sebagai pernyataan umum tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami melalui perenungan terhadap alam semesta. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.